Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Rica Putri Aprilia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan semester 5 UIN Raden Intan Lampung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Aulia Fikriadi, NPM 1911010422 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mandiri akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berbentuk PowerPoint yang berjudul Hubungan Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa atau PBAS dengan Kreativitas Belajar Santri Pondok Pesantren Miftahul Khoir Sukarame, Bandar Lampung. Baik, yang pertama yaitu terkait dengan bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu terkait dengan latar belakang masalah penelitian. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah interaksi antar manusia, di mana di dalamnya terdapat seorang pemateri ataupun guru dan orang yang menerima materi atau murid dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Salah satu bentuk usaha seorang guru yang tidak pernah ditinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan metode dan strategi pembelajaran guna mencapai keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran berorientasi aktivitas siswa ataupun PBAS dapat dipandang sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Dari pandangan tersebut, minimal terdapat dua hal penting yang perlu ditekankan. Yang pertama, dari segi proses pembelajarannya, PBAS menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal. Artinya, PBAS menekankan pada keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, termasuk emosional, dan aktivitas intelektual. Yang kedua, dari segi hasil belajarnya, PBAS menekankan pada hasil belajar yang seimbang dan terpadu antara kemampuan intelektual. Dalam sebuah pembelajaran, tentunya harapan dari seorang guru adalah siswa bisa kreatif dan lebih aktif dalam pembelajaran sebagai bentuk dari keseriusan dan kefahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan. Untuk itu, sudah seharusnya guru berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik, sehingga peserta didik akan menilainya bahwa ia memang kreatif dan tidak melakukan sesuatu secara monoton saja. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan dengan guru fikih Pondok Pesantren Miftahul Khoir Sukarame, Bandar Lampung pada tanggal 13 November 2021, di mana peneliti melihat masih ada santri yang melakukan diskusi dengan materi yang dipelajari, tetapi pada pelaksanaannya masih ada sebagian santri yang kurang kreatif dalam melakukan diskusi. Santri sebagian hanya diam dan sebagian yang lainnya kurang kreatif dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan, baik itu dalam forum diskusi maupun saat penjelasan oleh guru. Ini disebabkan karena peserta didik merasa malu dan takut untuk bertanya, ditambah dengan perasaan tidak percaya diri yang masih melekat pada diri si peserta didik. Mereka selalu menerima apa yang telah disampaikan temannya. Di samping itu, dalam kegiatan berkelompok masih kurang dalam hal kekompakannya. Hanya satu ataupun dua orang saja yang mendominasi, selebihnya hanya sebagai pendengar. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul yaitu Hubungan Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa ataupun PBAS dengan Kreativitas Belajar Santri pada mata pelajaran fikih di Pondok Pesantren Miftahul Khoir Sukarame, Bandar Lampung. Yang kedua yaitu terkait dengan identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka persoalan-persoalan yang mengitari kajian ini dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu bagaimana pembelajaran berorientasi aktivitas siswa ini di Pondok Pesantren Miftahul Khoir Sukarame, Bandar Lampung. Yang kedua, bagaimana kreativitas belajar santri pada mata pelajaran fikih di Pondok Pesantren Miftahul Khoir Sukarame, Bandar Lampung. Dan yang ketiga yaitu apakah ada hubungan antara pembelajaran berorientasi aktivitas siswa PBAS dengan kreativitas belajar santri pada mata pelajaran fikih di Pondok Pesantren Miftahul Khoir Sukarame, Bandar Lampung?
Poin yang ketiga dalam bab 1 pendahuluan ini yaitu terkait dengan rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis rumuskan masalah yang akan diteliti. Yang pertama yaitu bagaimana pembelajaran berorientasi aktivitas siswa ini dengan kreativitas belajar santri pada mata pelajaran fikih di Pondok Pesantren Miftahul Khair, Sukarami, Bandar Lampung. Yang kedua, bagaimana kreativitas belajar santri pada mata pelajaran fikih di Pondok Pesantren Miftahul Khair, Sukarami, Bandar Lampung. Yang ketiga, terdapat hubungan yang signifikan antara pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dengan kreativitas belajar santri pada mata pelajaran fikih di Pondok Pesantren Miftahul Khair, Sukarami, Bandar Lampung. Selanjutnya yaitu terkait dengan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat penelitian bagi pondok pesantren, di mana manfaat ini memberikan pengetahuan bagi pihak pondok pesantren tentang hubungan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa ataupun PBAS dengan kreativitas belajar santri pada mata pelajaran fikih di Pondok Pesantren Miftahul Khair, Sukarami, Bandar Lampung. Kemudian manfaat yang kedua yaitu bagi guru, di mana guru itu memberikan informasi bagi peserta didik sebagai acuan bahwa perlunya menerapkan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa ini untuk menciptakan kreativitas siswa pada mata pelajaran fikih di Pondok Pesantren Miftahul Khair, Sukarami. Manfaat yang ketiga yaitu untuk si peneliti itu sendiri, yaitu untuk memberikan pengetahuan bagi penulis tentang pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dengan kreativitas belajar santri pada mata pelajaran fikih di Pondok Pesantren Miftahul Khair, Sukarami, serta mudah-mudahan memberikan manfaat bagi peneliti di masa yang akan datang, terutama ketika peneliti menjadi seorang guru nantinya. Kemudian pada bab 2 pembahasan itu terdapat 3 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama yaitu terkait dengan landasan teori, di mana pada landasan teori ini terdapat beberapa hal yang akan dijelaskan secara detail. Yang pertama yaitu pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Dahulu proses pembelajaran lebih didominasi oleh aktivitas guru. Guru lebih banyak menerangkan materi kepada muridnya sesuai dengan keinginan guru tersebut. Sedangkan murid lebih banyak mendengarkan, menghafal, dan mengerjakan tugas. Adanya pembelajaran berbasis aktivitas siswa ini memberikan pandangan berbeda dalam penerapannya. Guru tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu pengetahuan saja, namun lebih kepada peningkatan motivasi serta sikap belajar positif dari si siswa. Adapun pengertian pembelajaran berorientasi aktivitas siswa ini yaitu pembelajaran yang memposisikan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran, sehingga memberikan konsekuensi keterlibatan siswa secara penuh mulai dari perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, sampai pada evaluasi pembelajaran. Ada beberapa asumsi perlunya pembelajaran berorientasi aktivitas siswa ini. Yang pertama, asumsi filosofis tentang pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar mengembangkan manusia menuju kedewasaan, baik kedewasaan intelektual, sosial, maupun kedewasaan moral. Kedua, asumsi tentang siswa sebagai subjek pendidikan, yaitu yang pertama, siswa bukanlah manusia dalam ukuran mini, akan tetapi manusia yang sedang dalam tahap perkembangan. Yang kedua, setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda. Yang ketiga, anak didik pada dasarnya adalah insan yang aktif, kreatif, dan dinamis dalam menghadapi lingkungannya. Asumsi yang ketiga yaitu asumsi tentang guru. Guru bertanggung jawab atas tercapainya hasil belajar peserta didik. Guru memiliki kemampuan profesional dalam mengajar. Guru mempunyai kode etik keguruan. Guru memiliki peran sebagai sumber belajar, pemimpin dalam belajar yang memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi si siswa dalam belajar. Asumsi yang keempat yaitu asumsi yang berkaitan dengan proses pengajaran. Maksudnya, yang pertama, proses pengajaran direncanakan dan dilaksanakan sebagai suatu sistem. Yang kedua, peristiwa belajar akan terjadi manakala ada peserta didik berinteraksi dengan lingkungan yang diatur oleh guru. Yang ketiga,
yaitu proses pengajaran akan lebih kreatif dan aktif apabila menggunakan metode dan teknik yang tepat dan berdaya guna. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis aktivitas siswa atau PBAS ini merupakan suatu strategi yang diterapkan guru dalam pembelajaran yang memposisikan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran sehingga memberikan konsekuensi keterlibatan siswa secara penuh guna menumbuhkan sikap kreatif pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua yang dibahas dalam landasan teori ini yaitu terkait dengan konsep dan tujuan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Dengan adanya PBAS ini, itu membentuk siswa untuk memiliki kecerdasan secara intelektual yang dibarengi dengan sikap dan keterampilan, misalnya kemampuan mengeneralisasi, kemampuan mengamati, kemampuan mencari data, kemampuan untuk menemukan, menganalisis, mengomunikasikan hasil penemuan, dan lain sebagainya. Dari konsep di atas jelaslah bahwa PBAS berbeda dengan penerapan pembelajaran yang selama ini diterapkan. Selama ini proses pembelajaran banyak diarahkan kepada proses penghafalan informasi yang disajikan oleh guru. Ukuran keberhasilan pembelajaran adalah sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran. Tidak jarang, yang penting siswa dapat mengungkapkan kembali apa yang telah dipelajari. Dari penjabaran tersebut, maka PBAS merupakan salah satu bentuk inovasi dalam proses pembelajaran dalam memperbaiki kualitas proses belajar mengajar yang bertujuan untuk membantu peserta didik agar bisa belajar mandiri dan kreatif, sehingga ia dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat menunjang terbentuknya kepribadian yang mandiri. Pembahasan yang ketiga yang ada di dalam landasan teori ini yaitu terkait dengan penerapan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Yang pertama yaitu pembelajaran berorientasi aktivitas siswa ini dilihat dari proses perencanaan, di mana terdapat 4 poin penting yang ada di dalamnya, yaitu pertama, adanya keterlibatan siswa dalam merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan si peserta didik. Yang kedua, yaitu adanya keterlibatan siswa dalam menyusun rancangan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu adanya keterlibatan siswa dalam menentukan dan memilih sumber belajar yang diperlukan. Dan yang terakhir, adanya keterlibatan siswa dalam menemukan dan mengadakan media pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian dalam penerapan pembelajaran PBAS ini yaitu dilihat dari proses pembelajaran terbagi menjadi 6. Yang pertama, adanya keterlibatan siswa baik secara fisik, mental, emosional maupun intelektual dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa belajar secara langsung atau experimental learning. Yang ketiga, adanya keinginan siswa untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif. Yang keempat, keterlibatan siswa dalam mencari dan memanfaatkan setiap sumber belajar yang tersedia yang dianggap relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, yaitu adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa setiap menjawab dan mengajukan pertanyaan, berusaha memecahkan masalah yang diajukan atau yang timbul selama proses pembelajaran berlangsung. Yang terakhir, yaitu terjadinya interaksi yang multi arah, baik antara siswa dengan siswa atau antara guru dengan siswa. Kemudian, pembelajaran berorientasi aktivitas siswa ini dilihat dari kegiatan evaluasi pembelajaran, di mana terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama, adanya keterlibatan siswa untuk mengevaluasi sendiri hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Kedua, keterlibatan siswa secara mandiri untuk melaksanakan kegiatan semacam tes dan tugas-tugas yang harus dikerjakannya. Ketiga, yaitu kemampuan siswa untuk menyusun laporan baik tertulis maupun lisan berkenaan dengan hasil belajar yang diperolehnya. Jadi dapat penulis simpulkan berdasarkan penjelasan di atas, yaitu PBAS ini dalam pembelajaran itu mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dimulai dari tahap perencanaan, kemudian dalam proses pembelajaran sampai pada akhir pembelajaran, untuk kemudian melakukan evaluasi pembelajaran. Dalam tahap perencanaan, siswa diharapkan untuk terlibat dalam merumuskan tujuan pembelajaran,
Seperti misalnya guru bisa memastikan bahwa materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa itu sudah sesuai atau belum dengan apa yang telah dirumuskan. Selanjutnya yaitu tahap pembelajaran, di mana keterlibatan siswa baik secara fisik, mental, emosional maupun intelektual bisa dilihat dari semangat si siswa tersebut dalam mengikuti pembelajaran, aktif atau tidaknya dalam bertanya, dalam diskusi, kemudian menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu dalam tahap evaluasi pembelajaran. Guru bisa menilai siswa melalui perubahan positif yang ada di dalam diri siswa tersebut. Kemudian yang ada di dalam landasan teori selanjutnya yaitu berkenaan dengan peran guru dalam implementasi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Yaitu yang pertama, mengemukakan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Yang kedua, yaitu menyusun tugas-tugas belajar bersama siswa. Yang ketiga, yaitu memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan. Dan yang keempat, memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang memerlukannya. Selanjutnya, dalam landasan teori ini yang dibahas yaitu terkait dengan kreativitas belajar. Kreativitas belajar adalah dinamika yang membawa perubahan, yang berarti entah dalam dunia kebendaan, dunia ide, dunia seni ataupun struktur sosial. Kreativitas merupakan sesuatu yang bersifat universal dan merupakan ciri aspek dunia kehidupan di sekitar kita. Untuk menumbuhkan kreativitas belajar siswa, guru diharapkan menciptakan kondisi yang baik yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan kreativitasnya, antara lain dengan teknik kerja kelompok, penugasan, dan mensponsori pelaksanaan proyek. Jadi, menurut penulis, kreativitas belajar dapat disimpulkan bahwa suatu sistem yang diterapkan oleh guru kepada siswanya guna menumbuhkan kreativitas belajar siswa yang ditandai dengan kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dapat dilakukan oleh seseorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu. Selanjutnya yaitu indikator siswa yang memiliki kreativitas. Minimal ada 3 menurut Ahmad Susanto, yaitu yang pertama memiliki rasa ingin tahu yang besar, sering mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang terakhir memberikan banyak gagasan terhadap suatu usul dari suatu masalah. Yang ketiga, hal-hal yang dilakukan guru dalam mengembangkan kreativitas siswa. Yang pertama, jangan terlalu banyak membatasi ruang gerak peserta didik dalam pembelajaran dan mengembangkan pengetahuan baru. Yang kedua, bantulah peserta didik memikirkan sesuatu yang belum lengkap, mengeksplorasi pertanyaan dan mengemukakan gagasan. Yang ketiga, bantulah peserta didik mengembangkan prinsip-prinsip tertentu dalam situasi yang baru. Selanjutnya yaitu terkait dengan kerangka berpikir. Kita tahu bahwa guru bisa membentuk perkembangan mental peserta didik dalam pembelajaran. Salah satunya adalah dengan membangun kepercayaan diri peserta didik. Misalnya melalui ujian yang guru berikan ketika mendapatkan hasil yang maksimal ataupun bisa dengan memberikan reward. Kemudian, dalam meningkatkan perkembangan fisik peserta didik, guru juga bisa menerapkan sebuah permainan yang melibatkan aktivitas fisik peserta didik. Karena kemampuan fisik ini berhubungan dengan kemampuan kerja seseorang dan adaptasi individu. Semakin tinggi kemampuan fisik seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat adaptasi siswa terhadap sesuatu hal. Kemudian, dalam hal peningkatan emosional siswa, guru bisa memberikan suatu masalah untuk kemudian siswa tersebut dapat mencari solusi terbaik dalam menangani permasalahan tersebut. Kemudian, membentuk siswa untuk memiliki kecerdasan secara intelektual, guru bisa memberikan suatu persoalan yang di dalamnya siswa mengamati, kemampuan mencari data, kemampuan untuk menemukan, menganalisis, mengkomunikasikan hasil penemuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu terkait dengan pengajuan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan dari penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji kembali secara empiris. Hipotesis dalam hal ini berfungsi sebagai penunjuk jalan yang memungkinkan kita untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya.
Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis. Yang pertama, hipotesis teoritis. Hipotesisnya yaitu ada hubungan antara pembelajaran berorientasi aktivitas siswa atau PBAS dengan kreativitas belajar santri pada mata pelajaran fikih di Pondok Pesantren Miftahul Khair. Kemudian hipotesis statistik yang pertama yaitu HO atau H0, yaitu terdapat hubungan antara pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dengan kreativitas belajar santri pada mata pelajaran fikih di Pondok Pesantren Miftahul Khair. Dan yang kedua yaitu HO ditolak atau HO tidak sama dengan 0. Artinya tidak ada hubungan antara pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dengan kreativitas belajar santri pada mata pelajaran fikih di Pondok Pesantren Miftahul Khair. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama terkait dengan waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari tahun 2022 sampai dengan selesai. Kemudian tempat penelitiannya yaitu penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Miftahul Khair Sukarame, Bandar Lampung. Yang kedua yaitu terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian, di mana jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk menuliskan fakta, menggambarkan kenyataan dan informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan. Desain penelitian yang digunakan adalah metode quasi eksperimental design, yang mana dalam desain ini kelompok yang diteliti tidak dipilih secara random dan hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu terkait dengan populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh santri Pondok Pesantren Miftahul Khair Bandar Lampung yang berjumlah 30 orang. Kemudian, sampel dalam penelitian ini karena subjeknya kurang dari 100 orang, maka akan diambil secara keseluruhan, yaitu sebanyak 30 orang pula. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama angket ataupun kuesioner, di mana pengukuran skala ini dalam angket itu mengikuti skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh si peneliti sebagai variabel penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua yaitu dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, yang mana dokumentasi ini merupakan metode pendukung pengumpulan data yang sangat diperlukan guna memperoleh data terkait dengan nilai hasil belajar mata pelajaran fikih yang terdapat dalam rapot si siswa ataupun santri tersebut. Data-data historis, kemudian seperti sejarah berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Khair, mencari data-data mengenai hal-hal ataupun variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diteliti, yaitu yang pertama pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dan kreativitas belajar santri, di mana pembelajaran berorientasi aktivitas siswa tersebut itu sebagai variabel bebas atau variabel X-nya, sedangkan kreativitas belajar santri itu sebagai variabel terikat atau variabel Y-nya. Kemudian yaitu terkait dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengukur kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah. Instrumen penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang valid, untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan oleh responden dalam mengisi tes, kemudian untuk mengetahui apakah butir-butir yang tertera dalam angket sudah memadai dan cocok dengan keadaan lingkungan. Kemudian yaitu terkait dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah keadaan suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.
suatu hasil belajar dapat dinyatakan valid apabila tes tersebut dengan tepat dan benar, sahih ataupun absah, telah dapat mengukur atau mengungkap hasil-hasil belajar yang telah dicapai oleh si peserta didik. Kemudian, uji reliabilitas adalah untuk mengetahui apakah suatu instrumen penelitian selalu stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Kemudian, yaitu terkait dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas itu digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian itu berdistribusi normal ataupun tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan pada variabel yang akan diteliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Kemudian uji homogenitas, yaitu digunakan untuk memastikan bahwa sejumlah populasi yang akan diukur adalah homogen atau tidak jauh berbeda keragamannya. Yang terakhir yaitu uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis yang ada pada masing-masing variabel normal dan reliabilitas, maka dapat dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan guna mengetahui apakah hipotesis yang diajukan pada penelitian ini dapat diterima ataupun ditolak. Hipotesis yang diajukan yaitu ada hubungan yang positif antara pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dengan kreativitas santri di Pondok Pesantren Miftahul Khair, Sukarame, Bandar Lampung. Sekian penjelasan saya terkait dengan proposal penelitian yang berjudul Hubungan Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa atau PBAS dengan Kreativitas Belajar Santri Pondok Pesantren Miftahul Khair, Sukarame, Bandar Lampung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.